Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kajian online Ramadan 1442 Hijriah yang saya hormati, tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah efektivitas ibadah puasa Ramadan dalam meraih jiwa takwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang dijadikan oleh Allah sebagai waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Karena itu, di bulan yang mulia ini, marilah sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sehingga setelah selesai mengerjakan ibadah puasa ini, kita benar-benar kembali pada kesucian atau Idul Fitri. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini selalu diberi pertolongan berupa nikmat kesehatan jasmaniah sekaligus nikmat keimanan dan keislaman sehingga dapat mencapai apa yang kita harapkan dari tujuan puasa ini, yakni menjadi orang yang bertakwa. Sebentar lagi bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita semua dan kita akan dipertemukan oleh Allah dengan suatu hari yang mulia, yaitu hari kemenangan umat Islam setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa dan akan memperoleh janji Allah, yaitu menjadi orang yang kembali suci sebagaimana layaknya seorang bayi yang baru lahir. Pada hari raya Idul Fitri ini, bagi umat Islam yang lulus dalam menjalankan ibadah puasa akan mendapatkan janji Allah tersebut, yaitu kembali kepada kesucian, di samping dimasukkan pada golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu, di akhir bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, marilah kita mengadakan perenungan dengan selalu melakukan hisab, koreksi diri, disertai mengharap kepada Allah agar benar mendapatkan Idul Fitri dan digolongkan pada orang-orang yang bertakwa. Sampai di sini timbullah suatu pertanyaan. Mengapa kita selama sebulan bersusah payah menahan lapar dan dahaga, mengekang syahwat di siang hari dan menjauhi segala perkataan kotor dan perbuatan keji hanya bertujuan untuk mendapatkan Idul Fitri? Padahal untuk mendapatkan Idul Fitri bisa dicapai dengan tidak melakukan puasa bila hari tersebut sudah tiba. Mengapa harus seberat dan sesusah payah itu kita meraih Idul Fitri? Bila terdapat seorang yang mengajukan pertanyaan semacam itu, berarti orang tersebut sama sekali tidak memahami hakikat makna Idul Fitri. Disangkanya Idul Fitri hanyalah berupa hari raya yang pada hari itu semua orang sama-sama senang, bersukaria dengan beraneka makanan minuman, bercita rasa dan berpakaian bagus beraneka warna. Semua orang Islam mengerjakan sholat Id, lalu saling berkunjung, bersilaturahmi untuk meminta maaf pada sesama dan lain sebagainya, dan biasanya diakhiri dengan cara halal bihalal. Pada hakikatnya, pemahaman Idul Fitri semacam itu kurang dibenarkan menurut syariat agama Islam. Sebab Idul Fitri yang ada dalam Islam bukan segampang dan serendah penilaian itu. Bila cuma itu Idul Fitri semacam itu memang benar bisa diperoleh tanpa puasa Ramadan segala. Cukup menunggu hari yang dinantikan tiba, berarti sudah beridul fitri. Namun, sebenarnya Idul Fitri yang dimaksud dalam Islam adalah kembalinya manusia pada kesucian dengan ditandai bertambahnya ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana
disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya bukanlah Idul Fitri itu adalah untuk orang-orang yang memakai pakaian bagus atau baru, tetapi Id adalah bagi orang-orang yang ketaatan dan ketakwaannya bertambah dan selalu menjauhi maksiat. Id semacam ini yang membutuhkan perjuangan berat, diperoleh dengan susah payah dan membutuhkan pengorbanan. Predikat Id semacam itulah yang diperjuangkan umat Islam melalui puasa dengan menahan makan, minum, syahwat, dan berbagai perbuatan kotor dan keji. Suatu predikat yang tidak diraih dengan tiduran atau secara santai dan sambil lalu saja, tapi dibutuhkan pengorbanan. Untuk meraih Id tersebut tidak cukup dengan ibadah puasa saja, tapi masih membutuhkan pengorbanan lain, khususnya bagi orang yang mempunyai kelebihan makan untuk jangka waktu sehari semalam, yaitu dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini berfungsi sebagai pembersih ibadah puasa bila selama ibadah puasa pernah melakukan kesalahan dan perkataan keji ataupun kotor. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kekhilapan dan perbuatan kotor. Untuk makanan untuk orang-orang miskin, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan siapa yang melaksanakannya setelah sholat Idul Fitri, maka zakat itu diterima sebagai sedekah dan sedekah-sedekah biasa. Hadis tersebut sudah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Demikian proses perjuangan seorang muslim yang ingin meraih predikat Idul Fitri dan digolongkan sebagai orang-orang muttaqin, di mana predikat ini diperolehnya dengan ditandai adanya perubahan sikap dan tingkah laku mendasar pada diri seorang kepada hal-hal yang lebih baik dibanding sebelum melakukan puasa Ramadan. Dengan demikian, bila seseorang benar-benar memperoleh Idul Fitri dan digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa, maka jiwanya akan merdeka dari perbuatan syaitan. Ibadahnya menjadi sempurna dari segala sifat yang mengotorinya, sehingga ibadahnya benar-benar dapat mencapai kesempurnaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.